so dark, but you can't sleep. It's like a river. Anda masih bersama kami di program spesial Hari Ulang Tahun ke-7 CNN Indonesia. Dan kali ini saya akan memberikan langsung tantangan bagi Pak Sandiaga Uno untuk menjadi pewawancara. Sudah siap, Pak? Bismillah. Silakan Pak Sandi. Baik. Sepanjang tahun 2022 banyak kejadian di tanah air yang menyita perhatian publik. Salah satunya adalah tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada awal bulan Oktober 2022. Tetesan air mata keluarga korban tidak ayal sempat menghiasi layar kaca CNN Indonesia TV selama beberapa waktu. Dan jurnalis Transmedia Abdul Malik tidak pernah absen memberitakan kejadian tragedi Kanjuruhan. Tidak ada yang menyangka pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober lalu berubah menjadi sebuah tragedi. Insiden yang terjadi setelah laga Persebaya melawan Arema Malang di Stadion Kanjuruhan Malang Sabtu malam berubah menjadi mimpi buruk. Jurnalis Transmedia Abdul Malik dari Malang, Jawa Timur menjadi garda terdepan yang menginformasikan kejadian tragedi Kanjuruhan untuk CNN Indonesia TV. Dari mulai tragedi Kanjuruhan terjadi, jurnalis Transmedia Abdul Malik tidak pernah lelah melakukan tugas peliputan. Dari bidikan kameranya, ia berhasil mengabadikan pilu tragedi hingga empati yang datang dari berbagai pihak terhadap tragedi yang merenggut lebih dari 100 korban jiwa tersebut. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan tragedi Kanjuruhan dan CNN Indonesia TV terus memantau, mengawal jalannya proses hukum atas tragedi yang menyisakan luka mendalam tidak hanya bagi dunia sepak bola tanah air, tapi juga bagi Indonesia. Saat ini sudah bergabung bersama kami jurnalis Transmedia Abdul Malik yang meliput tragedi Stadion Kanjuruhan. Selamat sore Mas Malik. Selamat sore Mas Menteri. Gimana kabarnya? Salam satu jiwa. Arema. Arema. Sebetulnya apa yang dibayangkan Mas Malik saat meliput peristiwa Kanjuruhan? Ya, yang pertama kita ingin mengucapkan tentunya belasungkawa ya terhadap seluruh korban, seluruh keluarga korban juga yang sampai saat ini juga mereka masih mencari keadilan karena hingga kini mereka belum merasakan itu gitu. Mungkin bisa saya ceritakan ketika itu saya memang berangkat sebelum pertandingan dimulai. Jadi saya sempat mengambil gambar tentang pengamanan. Memang pengamanannya cukup ketat karena ini pertandingan yang cukup bergengsi dan di Jawa Timur ini merupakan derby terbesar mungkin bisa dikatakan seperti itu antara Persebaya melawan Arema. Selama pertandingan juga berjalan begitu panas ya, tidak hanya di dalam lapangan tapi mungkin ya memang mendukung klubnya untuk bermain dan ini derby bergengsi seperti itu. Suasana juga panas, artinya yel-yel biasalah di dalam lapangan seperti itu. Sampai ketika peluit panjang babak kedua dibunyikan, Arema kalah waktu itu. Ini tidak pernah terjadi selama puluhan tahun. Derby Arema melawan Persebaya, Arema kalah di kandang. Ini tidak pernah terjadi selama puluhan tahun. Mungkin ini yang jadi juga kekecewaan. Tapi di balik itu teman-teman supporter ini memang ada yang masuk ke dalam lapangan. Artinya mereka sempat berangkulan. Saya sempat mengambil gambar ketika pemain Arema memberikan jersinya, memberikan pelukan kepada para pemain untuk menguatkan moral mereka. Karena mungkin mereka memandang bahwa liga ini masih panjang seperti itu. Sampai satu ketika pihak keamanan ini turun tangan seperti itu, memukul mundur supporter. Sempat mundur supporter, lalu mereka balik lagi sampai suatu saat ada flare turun, barulah itu langsung tembakan gas air mata, ke arah tribun. Kalau ngomong psikologi penonton itu biasanya yang di tribun ini justru orang-orang yang memang tidak niat untuk merusuh seperti itu. Karena
penonton yang tertib gitu. Betul, karena yang kalau memang niat merusuh ya masuk ke dalam lapangan seperti itu. Sedangkan yang rata-rata yang di dalam tribun itu ya ibu-ibu, anak-anak, ada ibu yang menggendong balitanya seperti itu. Karena saya juga sama kawan-kawan sempat menggendong korban-korban itu. Teman saya menggendong anak-anak, saya dan ngajak teman-teman juga untuk menggendong korban yang waktu itu masih saya kira pingsan, sampai saya kipasin gitu, yang kemungkinan itu sudah meninggal seperti itu. Dan ini saat itu ada tugas peliputan, tapi juga keselamatan diri Mas Malik ini terancam. Bagaimana waktu itu menyikapinya? Iya, memang waktu itu kondisi chaos ya, maksudnya ada tembakan gas air mata. Kami di media itu kan ada di tribun VIP Pak sebenarnya. Dan itu tembakan gas air mata itu pertama mengarah ke tribun selatan. Tribun selatan dari VIP itu sekitar 30 atau 40 meter. Itu dampaknya sudah terasa. Berasa sekali. Padahal jarak segitu, apalagi mereka yang di tribun selatan. Angin ke arah selatan. Ketika waktu itu kerasa, kami memutuskan untuk ke ruang media. Karena di situ juga ada press conference pasca pertandingan itu kan pasti ada. Kita ngambil di situ. Nah yang mengerikan itu ketika kami press conference itu banyak supporter yang mungkin akan menjebol pintu tapi tidak berhasil. Saya sempat mendengar itu bersama kawan-kawan. Saya kira apa gitu. Ternyata memang di sebelahnya ruang media ini ada pintu darurat sebenarnya, tapi itu tidak bisa dibuka karena ketika saya lihat itu masih ada gembok 3 yang nyantol di situ. Sebenarnya itu kan jalur keluar masuk ambulan dan lain-lain itu bisa lewat situ, tapi waktu itu tidak dibuka seperti itu. Jadi itu terdengar sekali ya? Terdengar sekali karena gini Pak ruangannya Pak, ini ruang media, pintu darurat ini sini. Jadi sangat bersebelahan gini. Itu mereka berusaha menjebol itu. Nah melakukan peliputan seperti tragedi Kanjuruhan ini kan bisa sangat bersentuhan dengan warga atau korban yang sangat traumatis atau sensitif. Tadi sampai mengangkat dan mencoba mengipasi. Itu perasaan dan tantangannya seperti apa? Yang jelas gini Pak, ketika kita liputan, kita melakukan kerja-kerja jurnalistik, tetap kita mengedepankan sisi kemanusiaan kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong pertama kali, itu yang harus kita lakukan. Jadi tidak serta-merta ketika kita membawa kamera, terus hanya memotret-motret dan lain-lain. Tapi ketika kita bisa melakukan, ya itu harus kita lakukan. Nah ini mesti jadi pelajaran, karena banyak sekali terjadi kejadian. Ini yang ada itu masyarakat malah mengambil gambar dan lain sebagainya, tidak memberikan bantuan kepada korban. Nah, ini berarti kan harus ada keseimbangan ya, mana yang didahulukan. Betul Pak. Baik, nah tadi kita sudah lihat nih bagaimana Pak Sandiaga Uno menjadi pewawancara begitu ya. Gimana rasanya bisa mendengarkan langsung cerita dari Mas Malik ini, pasti membayangkan apa yang terjadi di sana, sekaligus yang kedua adalah menjadi pewawancara. Gimana Pak? Ya, saya ingin menyelami apa yang ada di pikiran, ada di benak Mas Malik saat itu aja. Dari suatu proses interaksi ini saya lihat ada emosi, ada empati, ada rasa sedih yang mendalam. Jadi memang tugas pewawancara itu nggak mudah ya. Kita kalau tanyanya datar-datar aja nggak akan dapat informasi itu. Tapi tadi kita bisa mendalami dan mudah-mudahan ini bisa memberikan suatu informasi yang sangat terverifikasi dan juga memberikan satu pengalaman yang ya mungkin tidak akan terlupakan ya, baik untuk Mas Malik maupun juga untuk para pemirsa. Baik, baik. Kalau begitu terima kasih atas waktunya untuk Pak Sandi. Tapi sebelum kita berpisah begitu, terakhir harapannya untuk hari ulang tahun ke-7 bagi CNN Indonesia. CNN Indonesia ini mitra kami di Kemenparekraf. Kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif banyak dibantu oleh media terutama CNN. Dan kita ada suatu beban yang sangat berat saat pandemi menghantam kita. Namun dengan kolaborasi kita bisa bangkit dan tahun ini wisatawan mancanegara, wisatawan Nusantara
30-40% di atas target. Event-event semua alhamdulillah sukses, walaupun banyak juga tantangan, tapi kita tahun ini bersama dengan CNN 1,1 juta lapangan kerja bisa tercipta, dan mudah-mudahan dengan ulang tahun yang ke-7 target kita di 2024 4,4 juta lapangan kerja baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini bisa tercipta. Amin. Pokoknya tetap bekerja sama dengan CNN Indonesia begitu ya Pak? Tetap demi kesejahteraan, demi kebangkitan kita, dan tentunya kolaborasi yang luar biasa bersama CNN. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Menparekraf Sandiaga Uno, dan program spesial HUT ke-7 CNN Indonesia akan kembali usai jeda berikut. Tetap bersama kami.